Halo guys, baik lagi di channel ini. Kalian pernah lihat gak bagaimana negara-negara Islam di zaman sekarang malah mengalami kemunduran dan sangat jauh sekali dengan kemajuan yang dialami negara-negara Eropa maupun negara-negara timur ya, yaitu negara-negara seperti Cina dan Korea Selatan. Di sini sebenarnya agama Islam itu sendiri akan sangat terpukul dengan modernisasi yang memang semakin sini semakin pesat ya. Hanya baru negara Arab Saudi yang terlihat memodernisasi negaranya lewat pangerannya yang sekarang. Kebanyakan negara-negara Arab yang lainnya malah lebih konservatif, dan bagaimana politik identitas tentang keislaman itu bahkan sangat populer sekali di negara-negara Islam. Bagaimana yang terjadi di negara kita dan juga negara-negara seperti Mesir, Suriah, dan lain-lain. Bahkan di beberapa negara Timur Tengah lainnya masih melawan separatisme yang menjunjung tentang fanatisme dan fundamentalisme pemahaman Islam itu sendiri, seperti melawan pasukan ISIS dan juga Taliban. Sebenarnya hal ini sangat kita bisa pelajari dari agama tetangga Islam itu sendiri, yaitu Kristen. Sebenarnya ini kita bisa runut ya, panjang sekali dari awal peradaban manusia. Dulu manusia pertama bercocok tanam, bisa dikatakan untuk pengetahuan manusia modern sekarang, dari peradaban Mesopotamia, yaitu peradaban yang ada di daerah Persia sekarang ya, yang jadi Irak dan Iran. Mana masyarakat bisa bercocok tanam sepanjang musim dengan aliran sungai yang melimpah. Nah, di sana masyarakat itu mulai berpikir dan membayangkan bagaimana hal yang sebesar ini, air ya, yang bisa menanami dan memberikan kehidupan kepada mereka yang tadinya mereka harus nomaden, berburu daging gitu, berburu hewan, yang akhirnya bisa bercocok tanam dan menetap di suatu tempat. Akhirnya mereka berpikir, dan pada dasarnya manusia pasti membandingkan segala sesuatu dengan dirinya. Akhirnya terciptalah, dalam singkat ya, terciptalah pemikiran-pemikiran bahwa ada sosok atau ada sesuatu yang besar yang memang di luar pemahaman manusia ataupun kekuatan manusia, yaitu dewa-dewi. Dan dewa-dewi itu sendiri tergambar dari tablet-tablet peninggalan peradaban Sumeria ya, Mesopotamia Sumeria. Sebenarnya namanya bukan Mesopotamia tapi lebih ke peradaban Sumeria ya. Di situ banyak terlahir tablet-tablet dewa yang di tulisannya ada dewa-dewi yang digambarkan sebenarnya bentuknya seperti manusia humanoid, namun lebih agung gitu, punya kekuatan dan sebagainya. Nah, dari situ akhirnya konsep agama ya, konsep kepercayaan itu dimulai. Nah, kita langsung loncat ke peradaban Yunani. Nah, setelah manusia memahami konsep ketuhanan ataupun kedewaan itu sendiri, di zaman Yunani ini manusia mulai mempertanyakan atau penasaran atau skeptis. Jadi orang-orang Yunani ini tidak percaya dan mempertanyakan atau ingin mengetahui gitu, diberi pengetahuan. Kenapa petir itu dianggap dewa petir, atau sungai itu dianggap dewa air gitu. Nah, dari situ akhirnya muncullah pemikiran skeptisme dan memunculkan filsafat, yaitu pemikiran-pemikiran yang memang untuk bisa menjelaskan fenomena pada saat itu. Dan di situ akhirnya ya lahirlah ilmu pengetahuan, khususnya istilah filsafat itu sendiri. Nah, dari situ akhirnya manusia itu punya
peradaban yang lebih maju karena akhirnya manusia berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan. Meskipun sistem kepercayaan itu sendiri tidak hilang ya, dan bahkan menyatu sendiri dengan ilmu pengetahuan. Nah, dari peradaban Yunani kita langsung loncat ke peradaban di mana kekristenan itu masuk. Pada saat itu negara Romawi yang sedang berjaya memiliki atau menganut paham-paham yang ada di yang diturunkan dari Yunani. Nah, setelah itu Romawi dimasuki oleh pemahaman kekristenan. Dan balik lagi konsep ketuhanan itu muncul kembali. Nah, dari situ akhirnya konflik terjadi dan ceritanya panjang, dan akhirnya kekristenan pun menjadi populer dan kebanyakan masyarakat istilahnya dalam tanda kutip percaya akan Tuhan yang diwakilkan oleh gereja-gereja pada saat itu. Nah, akhirnya masyarakat itu dalam sehari-harinya bisa dibilang mereka hanya menyangkut pautkan segala sesuatu dengan religius dan agama. Nah, dari situ ilmu pengetahuan mulai layu. Seperti kebiasaan kita lah, bagaimana pengetahuan, pembelajaran kalau kita nggak pakai pasti itu menjadi busuk dan lupa gitu. Kalau kita ngafalin terus gak dipakai pasti lupa. Nah, di situ juga ilmu pengetahuan tidak lagi dibutuhkan, karena saat ingin menjelaskan sungai dari mana alirannya, kok bisa jadi hujan, terus kok bisa jadi awan, dan jawabannya cukup gampang, yaitu kuasa Tuhan, udah gitu aja. Berbeda 180 derajat dari pemikiran-pemikiran orang Yunani dulu yang skeptis karena mereka harus memiliki rasional untuk bisa menjawab hal-hal itu, dan akhirnya ilmu pengetahuan dan pemikiran itu muncul dan sangat kritis. Nah, setelah kejayaan Kristen akhirnya terus gitu berjaya, nah di sini banyak sekali orang-orang yang bertabrakan dengan agama itu sendiri. Contohnya bagaimana gagasan bumi bulat yang digagas Galileo itu malah ditabrak oleh kekristenan atau gereja ya, dan akhirnya Galileo-nya pun meninggal gitu karena tidak politisnya gereja itu sendiri. Nah, dari situ negara-negara penganut kekristenan khususnya Eropa masuk ke dalam abad ke-8 ya. Ya seperti Islam saat sekarang, bagaimana agama itu malah menjadi alasan untuk manusia tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami dan memecahkan masalah. Bagaimana gereja, bahkan tidak semua gereja ya pada saat itu, gereja-gereja itu kebanyakan malah berafiliasi dengan raja-raja dan dalam tanda kutip menzolimi masyarakat dengan memonopoli hukum, karena pada saat itu hukum-hukum sangat tergantung pada gereja. Bahkan kedokteran pun gereja yang pegang, dan tidak ada ilmu dan tidak ada gitu tabib-tabib yang memang ahli dengan ilmu kedokteran. Nah, saat itu saat itu agama Islam masuk di Timur Tengah dan juga banyak sedikit mempengaruhi masyarakat Eropa kala itu, yang akhirnya banyak orang-orang di sana yang memahami, mempelajari dan menganut pemahaman Islam, tapi bukan agamanya, tapi kemajuan Islam. Nah, dari situ agama Kristen ini, bukan agamanya tapi kekristenan ini mulai dikontra oleh para penganutnya. Tapi karena pada saat itu gereja-gereja ini masih superior, akhirnya banyak sekali oposisi-oposisi yang diberangus gitu, atau yang istilahnya dihabisi. Hanya oposisi-oposisi yang menganut karya seni ya. Jadi
mereka protes dengan karya seni yang masih bisa selamat. Karena apa? Karena pada saat itu abad pertengahan ya, seni di Eropa itu sedang pesatnya dan bahkan sangat indahnya. Kita bisa lihat sampai sekarang kan karya-karya seni yang bagus itu kebanyakan dihasilkan dari abad pertengahan di Eropa. Nah, dari situ kritik-kritik itu muncul dan sampai yang akhirnya membantu juga pemahaman masyarakat juga untuk bisa melawan kekristenan itu sendiri atau monopoli gereja. Nah, dari situ akhirnya muncullah abad pencerahan, apa ya istilah Jermannya, itu lupa lagi gue. Jadi di sana muncul abad pertengahan di mana akhirnya agama nasibnya dipisah. Agama akhirnya menjadi sekuler. Jadi bagaimana masyarakat beragama dan bagaimana masyarakat berkehidupan sosial dan politik itu dipisah. Jadi ya agama masing-masing lah. Tapi saat kebijakan negara, berpolitik dan masyarakatan udah ini aturannya beda lagi. Jangan ada agama masuk ke sana gitu. Nah, ini sangat familiar sekali dan sangat mirip sekali dengan fenomena Islam di zaman sekarang. Bagaimana dulu kerajaan Ottoman ya saat berubah menjadi Turki juga melakukan ini, sekularisme, jadi memisahkan antara agama dengan kehidupan masyarakat dan politik gitu. Nah, di situ akhirnya Eropa karena lepas dari belenggu tadi doktrin tentang konservatisme dari kekristenan itu sendiri, akhirnya muncul nih ilmu pengetahuan dan mesin uap, masuknya revolusi industri, dan bagaimana negara seperti Inggris muncul menjadi negara superior gitu karena revolusi industri ini. Nah, itu terjadi sampai sekarang dan bagaimana latar belakang negara-negara maju tersebut pernah mengalami hal ini. Ini sebenarnya bisa menjadi contoh untuk negara-negara Islam di zaman sekarang. Jadi apakah mereka akan mengikuti jejak negara-negara Eropa atau negara-negara Barat ini untuk menjadi sekuler 100% seperti sekarang? Bagaimana kemarin kejadian di Prancis ya, terutama presidennya yang dianggap tanda kutip menghina agama Islam itu sendiri, karena memang di Prancis mayoritas masyarakat dan politiknya pun sangat skeptis sekali terhadap agama gitu, sangat kritis sekali terhadap agama karena mereka punya traumatis dulu gitu zaman kekristenan, bagaimana agama memonopoli kehidupan bermasyarakat dan berpolitik, terutama kerajaan ya, kalau berkolaborasi dengan kerajaan. Nah, itu sebenarnya sekarang akan sangat bisa terjadi, bukan akan sebenarnya udah ya terjadi tapi masih bertahap. Nah, agama Islam itu sendiri kita bisa lihat dan kita bisa pelajari bagaimana sekularisme itu bisa terjadi saat kekhalifahan terakhir, di mana kekhalifahan Utsmaniyah yaitu negara Ottoman runtuh dan akhirnya menjadi Turki. Dan pada saat itu presiden pertama Turki itu ingin bagaimana mereka lepas gitu. Sebenarnya presiden pertama Turki itu tidak niat untuk memisahkan antara agama dan politik. Namun pada saat itu kalau mereka menganut pemerintahan berbasiskan agama, mereka akan terus disanksi oleh negara-negara Eropa karena mereka kalah di Perang Dunia ke-1, dan negara-negara Eropa itu mengenal bagaimana Turki itu adalah negara kesultanan, yaitu Ottoman ya, kekhalifahan. Nah, akhirnya presiden pertama Turki itu membuat negaranya menjadi nasionalis dan memisahkan antara agama dan politik supaya negara tersebut tidak dicap sebagai turunan dari bekas negara Ottoman atau kerajaan Ottoman yang kalah perang pada saat itu. Nah, di samping itu juga memang pastinya negara-negara yang memang sudah gagal,
yang sudah gagal menerapkan aturan-aturan agama yang memang dianut oleh negara itu sendiri, kebanyakan pasti mencapai sekuler. Bagaimana di Indonesia ini juga sekularisme Indonesia. Sebenarnya presiden sendiri pernah nyatakan bahwa kita ini harus sekuler ya, terutama kalau ada terjadi konflik-konflik. Dan sebenarnya di Indonesia sendiri istilah sekuler kayaknya lebih ke dianggap kayak ini harus bertoleransi gitu antara agama. Jadi bukan memisahkan agama dengan kepentingan publik ataupun kepentingan politik lainnya. Mungkin istilahnya di Indonesia karena memang kita ini memiliki Pancasila, di mana Pancasila itu sendiri menjadi wadah dari agama, ideologi ataupun hal-hal politis lainnya gitu. Dan termasuk juga budaya di sini. Nah, memang Indonesia ini sangat unik sekali ya, karena di sini kita bisa melakukan ataupun mewadahi semua agama, budaya dan politik. Berbanding terbalik di mana negara-negara Eropa yang sudah memiliki traumatis terhadap agama dan akhirnya menjadi negara-negara yang sekuler gitu. Ini dunia Islam sekarang memang sangat riskan, seperti akan menjadi seperti negara-negara Eropa tersebut. Bahkan beberapa berita dan juga jurnal ya. Ini kalau gue ada linknya nanti gue ini di sini gue cantumin. Banyak sekali masyarakat korban perang terutama yang memilih melepaskan keislaman mereka karena mereka malah harus menjadi korban dari perang saudara, terutama tragedi yang kemarin dilakukan oleh ISIS ya, serangan-serangan dari ISIS. Mereka kecewa kepada agama ya, dalam tanda kutip agama Islam itu sendiri, karena kata mereka kok mereka malah menjadi gini gitu, menyerang negara mereka sendiri dan perang melawan saudara mereka sendiri. Itu mungkin kesimpulannya yang gue dapat dari jurnal dan juga berita yang di dalamnya ada wawancara. Ini emang sangat jadi apa ya, kayak di sisi lain orang-orang Islam itu mendambakan bagaimana agama bisa menjadi arah gitu ataupun menjadi utama di negara tersebut. Tapi di sisi lain bagaimana sejarah mengajarkan kita bahwa agama itu sendiri mengakibatkan orang-orang itu trauma terhadap agama untuk bernegara gitu. Akhirnya mereka bernegara tanpa agama itu, ataupun bukan tanpa tapi dipisah gitu antara agama dan politik. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang pembahasan ini? Apakah agama Islam nanti akan nasibnya seperti negara-negara Eropa? Agama Islam lepas dari fundamentalis ataupun apa ya, kayak pemikiran-pemikiran kolot mereka, dan akhirnya negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah yang kayak akan minyak itu akhirnya berpikir skeptis, mungkin mereka menjadi pemikir-pemikir dan akhirnya negara mereka maju karena ya banyak berpikir, menjadi ilmu pengetahuan, dan akhirnya malah menyalip negara-negara Eropa itu yang butuh minyak kepada mereka. Tulis saja kolom komentar kalian bagaimana nih teori-teori yang bakal terjadi kalau negara Islam bukan negara Islam sih, agama Islam ini sendiri nasibnya sama kayak kekristenan. Oke, jangan lupa kasih jejak ya, like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa share kalau kalian suka video ini dan pengen teman kalian tahu. Oke semua, makasih, bye bye.